Shalom jemaat Depot Semarang, selamat hari Rabu. Semoga kalian terberkati ya sama khotbah hari ini. Kali ini aku akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, ada Home Eternity tanggal 28 Februari pukul 4 sore di gedung gereja. Yang kedua, ada Sunday Service tanggal 1 Maret pukul 10 pagi bersamaan dengan Sunday School. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikannya di kotak-kotak sekitar Bapak Ibu dan juga di QRIS di depan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja di Facebook, Instagram, WhatsApp channel, dan juga YouTube. One Vision, One Heart for Harvesting. Yeay! Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. See you! Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi, untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year one vision and heart for harvesting. Di tahun yang baru, setiap kita memasuki tahun yang baru, saudaraku, apalagi orang Chinese ya, kalau memasuki tahun baru Cina itu dia akan berpikir bahwa aku punya pengharapan yang baru, aku punya berkat yang baru, aku punya sesuatu yang bisa kuharapkan di tahun yang baru itu. Dari kecil saudaraku, kalau Chinese New Year begitu, saya bangun pagi, saya sudah dibangunin mama saya. Bangun yuk, mandi. Mandi terus saya dipakai baju baru sama mama saya. Terus saya dipupuri Bapak Ibu. Kan masih kecil dulu. Dipupuri bedak itu terus suruh duduk. Suruh duduk. Tunggu mama papa selesai dandan ya. Gitu biasanya. Papa mama saya dandan, mandi semua siap. Yuk. Saya disuruh Kyonghi. Itu adat tiap tahun. Dari saya kecil sampai saya tua. Tapi gak dipupuri. Ya tua. ya, cuman adatnya begitu. Tiap tahun saya harus begitu sama mama saya. Terus mama saya bisikin doa. Minta apa sama Tuhan? Harapanmu apa sama Tuhan? Dulu saya berdoa, Tuhan, aku mau mobil baru. Loh, ora salah toh, wong dulu belum paham.
Salah enggak? Ya wis diampuni, bagus. Tuhan, tiap tahun saya mintanya, Tuhan, saya minta rumah baru. Doa begitu. Sama, saudaraku, sampai hari ini banyak orang kalau memasuki tahun yang baru, baik di Desember maupun di tahun baru Cina atau apapun, setiap mereka memasuki tahun yang baru dengan harapan yang begitu luar biasa yang mereka gantungkan di tahun yang baru itu. Kalau sudah Chinese, Kristen pula, itu harapannya begini deh. Saya singkat dengan satu kalimat. Di bumi seperti di, setuju gak? Loh gak mau kelihatannya. Di bumi seperti di, siapa yang setuju angkat tangan? Gak semua, baleni. West Chinese, Kristen pula. Pasti harapannya begini. Di bumi seperti di, siapa angkat tangan? Surga kane sopo. Tak surgamu, itu kan surganya kita. Maka Bapak Ibu sekali lagi saya ngomong begini supaya saya merefresh diri saya pribadi. Karena setiap Imlek orang berbicara tentang apa? Rezeki lancar. Itu malam tahun baru saya gak boleh sapu loh sama mama saya. Ojo nyapu. Kok rezekinya hilang. Keramas pun gak boleh Bapak Ibu. Jangan keramas. Maka sebelum malam tahun baru itu saya sudah keramas dulu. Karena malam tahun baru nggak sampai tahun baru Cina nggak boleh keramas. Itu yang saya alami. Imlek orang selalu berbicara tentang apa? Rezeki baru. Usaha maju. Keluarga sehat. Senti cien kam. Otot kawat balung sih. Setuju apa enggak? Tahun baru, tahun yang lebih adorable buat kita, lebih memikat buat kita. Saya ingat itu, setiap kali, saya kan rumah saya dari kecil di daerah Tanah Mas Bapak Ibu. Saya tuh paling takut kalau hujan lebat. Deras begitu saya takut banjir Bapak Ibu. Tapi mama papa saya senang kalau Imlek hujan, tahu ngomongnya apa? Berkatnya banyak. Siapa yang melakukan itu? Kan kalian juga gitu kan? Apalagi kalau Imlek, apalagi kalau nanti Cap Gomeh, hujan lebat, banjir, seringkali banjir Bapak Ibu. Makanya orang Chinese langsung ngomongnya begini, Tuhan memberkati sampai kebanjiran. Betul apa enggak? Nah itu yang kita lalui. Kita yang percayai seperti itu. Karena banyak orang mengartikan berkat itu sebagai kelimpahan uang, bisnismu maju, berkat ekonomimu luar biasa, rumahmu lebih besar. Atau keuntungan berlipat kali ganda. Yang disimbolkan dengan angpau. Wih, tadi saya bagi-bagi angpau banyak, saudaraku. Segepok. Kasih anak sekolah minggu, kasih anak-anak yang masih jomblo-jomblo itu. Wah, saya kasih banyak. Betul? Jomblo-jomblo sudah terima? Yang merasa masih jomblo menghadap saya, nanti saya kasih angpau lagi. Ya, saya kasih, udah habis ya. Oh, telat salahmu sendiri. Ya, tadi saya kasih semua. Itu simbol berkat. Simbol aku memberkati. Aku memberkati. Aku memberkati. Itu cara Chinese, saudaraku. Tapi hari ini saya mau bawa Anda bukan ke Chinese mindset, tetapi ke LB3 mindset. Tapi kita mau ngambil mindsetnya lebih kepada kerajaan surga. Memang tidak salah kalau kita berharap di tahun yang baru semuanya baik, semuanya lebih diberkati, semuanya lebih maju. Tidak ada yang salah. Tetapi saya mau ajak kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, kau harus lebih tahu, lebih deep. Kau jangan melewati tahun baru dan tahun baru tanpa ada sesuatu yang kau tangkap dalam hidupmu. Tidak salah diberkati secara materi, tetapi salah kalau materi itu menjadi fokus utama hidupmu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Di sini saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, mengerti apa itu berkat yang paling utama. Oh, duit bisa membawa hidupmu nyaman. Oh, betul. Tapi tidak bisa mengubah hati yang meleset dan rusak di hadapan Allah. Nyamanmu hanya di batas mentok, ada limitnya.
Kau punya segalanya tapi kau akan limit di titik-titik tertentu. Tapi kalau kau punya Tuhan, kau akan menembus batas itu. Pastor kenapa ngomong begitu? Saya sudah merasakan ini dan saya sudah merasakan ini hari ini. Kalau orang belum pernah merasakan ini dan ngomong ini nggak bisa. Kalau orang sudah merasakan ini, kau mau uang seberapa banyak sih? Kau paling hanya di titik-titik itu. Tapi kalau kau mengalami Tuhan tanpa batas, ada sesuatu atmosfer hidup yang tidak bisa saya katakan, tetapi engkau bisa damai. Kau bisa terarah kepada Tuhan. Hatimu yang dulunya meleset, kau bisa kembali ke Tuhan dan itu nikmat, saudaraku. Kekayaan materi bisa membawamu menambah fasilitas hidup. Tetapi tidak bisa menambah kualitas batinmu dan jiwamu. Maka ikuti berkat menurut standar Allah. Dunia berkata kalau berkat itu sebuah keberhasilan lahiriah. Tetapi kerajaan Allah mendefinisikan berkat itu sebagai kehidupan yang diperkenankan Bapa. Dan hidupmu makin hari makin serupa Yesus. Itulah kehidupan yang disesuaikan dengan standar kerajaan Allah. Inilah berkat sesungguhnya, saudaraku. Imlek bukan sekedar pergantian kalender. Tetapi Imlek adalah dijadikan sebagai momentum untuk evaluasi rohanimu. Tahun baru ini aku mau apa? Atau aku mau cuman begini-begini saja? Kau harus mengalami percepatan di dalam Tuhan, saudaraku. Karena Imlek tahun depan belum tentu kita bisa ngerayain. Maka lagu yang tadi dinyanyikan, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Terus apapun terus apa ini kata kuncinya? Itu kuncinya. Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau apa? Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Bapak Ibu, waktu hidup kita semakin singkat kalau kita memasuki tahun yang baru, berarti usia kita berkurang. Kalau kita memasuki tahun yang baru berarti kita harus mulai sadar, harus ada yang kubentuk dalam hidupku untuk aku bisa semakin melesat di hadapan Bapakku. Apa itu? Karakter. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Setiap tahun berlalu usiamu bertambah, waktu hidupmu berkurang. Pertanyaannya, usiamu bertambah, rohanimu semakin matang atau tidak? Ini pertanyaan. Puluhan tahun kau jadi orang Kristen, kau semakin matang atau tidak rohanimu? Rohani matang itu penting. Rohani matang pasti berkualitas. Kalau berkualitas pasti berkenan. Kalau berkenan pasti dilayakkan masuk kerajaan Allah. Saya ngomong ini berkali-kali di renungan pagi di YouTube pun saya selalu ngomong ini. Kenapa? Kristenmu itu harus buru-buru untuk kau bisa diperkenankan karaktermu, dilayakkan di hadapan Bapa. Karena di dalam perspektif suara kebenaran selalu diajarkan begini, hidup itu kesempatan untuk membangun kualitas batiniah seseorang. Karena surga bukan tempat murahan dan surga bukan hadiah otomatis engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Surga adalah tempat untuk kita kejar, betul. Tetapi surga bukan tempat murahan, tempat orang-orang saleh yang diperkenankan dan dilayakkan untuk memasuki itu. Sesuai dengan standarnya Bapa. Kristen itu harus di situ mengejarnya. Maka lagu tadi, Kau Tuhan Engkaulah kebahagiaanku, itu betul. Kalau orang masih kebahagiaannya tentang uang, tentang harta dunia, tentang apapun profesi, pangkatmu, pelayananmu, mimbarmu, ini masih tentang itu hidupmu. Lucu saudaraku, itu bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus tidak punya agenda lain, habis untuk Bapaknya. Lah Kristen hari ini habis hidupnya untuk kehendaknya sendiri. Pengen mobil bagus, rumah baru, ruko, kepingin deposito naik, kepingin sehat, kepingin ini, kepingin itu. Saya kadang bingung dengan kekristenan hari ini, itu pun dikotbahkan di mimbar untuk orang parkir di bumi akhirnya. Betul? Loh, kamu itu harus menderita di bumi ini. Menderitamu bukan karena aniaya fisik, tetapi aniaya dagingmu sendiri. Kau aniaya keinginanmu, kau matikan keinginanmu. Itu Kristen. Kristen pikul salib, itu salibmu. Kadang saya ngomong begini, orang terserah, tapi kualitasmu itu di tanganmu sendiri. Saya ngomong begini saudaraku, supaya kau dan saya terangsang untuk mengalami percepatan, speed up. Kau harus kejar. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Itu saja. Satu menit kau kepleset di kamar mandi, kau bisa mati saudaraku. Kau jangan main-main dengan hidup. Betul? Betul apa enggak? Saya khotbah begini sekarang, saya kalau di kamar mandi itu pegang-pegang sendiri. Ini kejedok kepala aku, ngeri nih. Betul? Saya sampai pegang-pegang sendiri. Wow. Atos ini. Keras. Kalau pop. Habis saudaraku. Yang naik motor, dengar baik-baik. Satu senggolan. Betul? Jangan bangga kau dengan hidupmu. Satu senggol. Kalau dalam bahasa saya ke-clear gitu ya. Klek, udah kau. Kau mau apa? Kau masih tidak mau percepatan di hadapan Tuhan. Saya bingung saudaraku. Kenapa? Apalagi yang kau tunggu? Apalagi yang kau tunggu? Kau menunggu apa lagi? Di tempat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari lari ke Tuhan. Cepat ayo ambil bagian semua. Menderitalah bersama dengan saya. Kau pun masih susah, kau masih menunggu. Belum siap pastor, kau siap kapan? Saya tanya. Halo, kau siap kapan? Kapan kau siap? Tanya dirimu. Tahun depan. Ya kalau tahun depan kau masih hidup. Suruh doa, doa pun malas. Suruh apa lagi? Suruh pelayanan. Udah gak usah pelayanan dulu deh. Habisi manusia lamamu dulu. Egomu, tentangmu, about you, keinginanmu, nafsumu, nafsu makan, nafsu seks, nafsu ingin dihormati, nafsu uang, nafsu jalatan matamu. Habisin dulu. Jadi Kristen yang benar. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kristen itu harus di titik-titik itu, saudaraku. Karena surga bukan tempat murahan. Kau hanya bersyahadat Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, otomatis kau masuk. No. Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi orang Kristen hari ini tidak ada gentar-gentarnya sama sekali. Online, di rumah online. Di online sambil amin. Sambil makan kacang. Apik ya, pendeta khotbah pinter. Saya nomor satu, saya paling tidak suka online. Saudara. Kecuali ini virusnya wabah, kamu online, tidak apa-apa. Kecuali kau di rumah sakit kayak anak saya hari ini masih di rumah sakit. Oke. Tapi
Tapi kau bisa jalan, go. Kerjakan. Temukan suara Tuhan. Kau ke gereja bukan untuk menikmati hingar-bingar nyanyian begini. Tapi apa kau datang ke sini? Kau mau temukan suara Allah. Suara Bapamu. Rema Tuhan dalam hidupmu. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau saya tangkap? Apa yang harus aku garap? Itu saudaraku, itu orang yang mau percepatan. Bangun tidur, mulai berpikir begini. Saya ajarin Bapak Ibu. Setiap kau bangun tidur, perkarakan bahwa aku suatu hari di pengadilan Allah. Belum tentu kau melek, kau lihat kamarmu loh. Kau melek, kau bisa lihat kekekalan. Maka kalau kau masih diizinkan melihat ruang kamarmu, katakan kepada jiwamu, hari ini harus jadi kado buat Tuhanku. Hidupku kudus, hidupku benar. Aku minta tuntunan Roh Kudus memimpin aku. Ketemu siapapun, aku jadi berkat. Amin saudaraku. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangan dong. Ya, berikan tepuk tangan. Yes. Lanjut ya. Yang baru pertama kali hadir jangan kaget kalau pendetanya kadang teriak marah-marah. Ya karena jemaahnya kadang dablek disuruh ke LB3 susah. Ya. Saudaraku, Imlek 2026 harus jadi alarm rohani kita. Sudahkah karakter kita sudah semakin menyerupai Kristus apa tidak? Sudahkah kita semakin tidak mencintai dunia apa masih melekat sama dunia? Sudahkah kita lebih taat tanpa kompromi atau tidak? Imlek 2026 ini biar menjadi refleksi untuk engkau dan saya, saudaraku. Karena kalau tidak ada percepatan, kau sedang membuang kesempatanmu untuk lari ke Tuhan. Tapi pastor berpuluh tahun saya kok masih belum mengalami perubahan ya. Karena kamu tidak sungguh-sungguh getol mencari Tuhan sampai kau bisa menembus batas. Gini loh saudaraku, mau mengalami lompatan begini ini atau melompat begini ini, atau kamu mau naik level begini, itu terserah Anda. Tapi yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu di Rehoboth Semarang, kau harus melompat secepat-cepatnya tanpa batas mencari Tuhan. Itu penting. Kenapa seringkali tidak bisa? Karena masih ada kekhawatiran hidup. Tahun depan gimana ya hidupku ya? Tahun depan gimana ya kalau aku benar-benar mengiring Tuhan, tahun depan gimana ya? Ada banyak orang takut meragukan masa depannya. Kau gunakan kekuatanmu, kau gunakan kemampuanmu, seakan-akan kau bisa menata masa depan. Gak usah bingung. Ini loh gembalamu sudah praktek hidup. Saya hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau saya melayani hati Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Amin. Amin. Kalau orang mencintai Tuhan sampai menggetarkan hati bapaknya. Bapak siapa masa gak ngurusin anaknya? Lakukan bagianmu yang terbaik, gak usah khawatir. Karena kekhawatiran itu akan mengganggumu untuk menembus batas kau menemui Tuhan. Dan akhirnya kau tidak bisa memindahkan hatimu ke surga. Kalau bangsa Israel itu mengalami perjalanan dari Mesir ke Kanaan, itu perjalanan jarak. Tapi kalau orang Kristen harus menuju kepada Kanaan surgawi, itu bukan jarak tetapi mengalami perubahan hidup. Katakan amin saudaraku. Mengalami banyak perubahan sampai engkau dilayakkan menjadi mempelai Kristus. Menjadi perawan suci Tuhan. Itu yang harus kau tangkap di Imlek 2026 ini. Jangan nangkepnya angpau aja. Amin. 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 Itu yang harus jadi simbol kita. Di tempat ini saudaraku, di Rehoboth Semarang, kita harus punya standar hidup, punya simbol hidup bahwa setiap kita harus menunjukkan, mana gerejamu? Rehoboth Semarang, oh seperti Kristus.
Amin enggak? Kok lemes toh kalian, Imlek-Imlek kurang habis angpau ya, habis ngampau orang banyak ya, susah ya sekarang ya. Kok lemes? Coba tengok kiri kanannya, harus seperti Kristus. Coba 1, 2, 3, tengok kiri kanannya. Nah, setiap kali kamu mengok ke kiri seperti Kristus, ke kanan seperti Kristus, ke belakang, lu kok ke setan, beda berarti. Harusnya seperti Kristus. Coba ditengok dulu kirinya, tengok ke kiri, semua ke kiri tengok. Seperti Kristus enggak tuh? Oke, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Seperti Kristus, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Kok setan apa ke Kristus, saudaraku? Kristus ya, ke depan setan, kurang ajar gini pendetamu loh. Ya, jadi kita harus seperti itu. Simbol kita adalah seperti Kristus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kekayaan dunia loh, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kekayaan yang sesungguhnya semenjak hidup di bumi sampai kekekalan. Maka boleh saya katakan begini, berkat sejati itu adalah perubahan natur seseorang. Berkat terbesar itu bukanlah apa yang kita miliki di bumi ini, tetapi siapa kita di hadapan Bapa sejak kita hidup di bumi hari ini. Maka saya pernah ngomong begini, orang kelihatan kok suatu hari nasibnya di kekekalan itu di neraka jahanam atau bersama dengan Tuhan di langit baru bumi baru, kelihatan dari sikap hidupnya mulai hari ini di bumi ini. Maka sekali lagi, transformasi harus terjadi dalam hidupmu. Saya melayani Tuhan hanya dengan satu tujuan, memenangkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tuhan boleh koreksi hati saya. Maka jiwamu itu kubidik terus setiap hari, saudaraku. Maka saya ingin semua dari kita ini bergandeng tangan ke langit baru, bumi baru. Tapi harus mengalami transformasi, perubahan natur, perubahan kodrat, dari kodrat dosa berubah menjadi kodrat ilahi yang tidak mudah diperjuangkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Dari yang mencintai dunia berubah menjadi mencintai Tuhan. Dari yang mencintai Tuhan ala kadarnya sampai mencintai Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Kristen itu masih seringkali ala kadarnya. Sebisanya, seleganya, apalagi sesempatnya. Ya begitulah, itu Kristen. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya dulu begitu. Sesempatnya, sebisakulah. Itu Kristen ala kadarnya. Tapi di tempat ini saya mengajak kepada kita semua jangan jadi Kristen ala kadarnya. Tapi Kristen yang sepenuh hati. Sampai di titik nadirmu kau bisa berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu ambil bagian pelayanan di gereja ini, saya memang tantang lebih. Beda sama pelayan tempat lain. Saya kadang mengunci-ngunci kalian untuk semakin habis hidupku. Tapi masih belum banyak yang belum bisa. Masih, tapi it's okay. Saya masukkan pathway itu. Sampai engkau bisa berkata begini loh. Pelayanan itu harus sakit, setuju gak? Kalau kau tidak sakit, kau belum melayani. Pelayanan itu harus perih. Karena melayani itu berkorban. Yesus perih melayani hati Bapaknya. Orang Kristen harus mengikuti pathway Yesus. Perih melayani hati Bapaknya. Sakit. Tapi itulah vitamin yang akan membuat perubahan natur kodrat batinmu semakin cerdas sama Tuhan. Kau pinter Alkitab, kau pinter firman Tuhan, kau teologi hebat. Tapi kalau nggak pernah praktek dibentur manusiamu, disakiti, dikhianati, diculasi, dicurangi. Kau nggak praktek firman, itu hanya numpuk jadi kognitif. Tapi kalau kau mengalami Tuhan, terhubung dengan Dia, Roh Kudus dimateraikan dalam dirimu on. Kau jaga koridor kesucian hidup. Kau terus berjalan 24 jam.
kau cerdas, itu praktek firman itu akan jalan. Bukan hanya di pikiran, tapi mengalir. Pikiran masuk ke hati, masuk ke tindakan. Terus mengampuni kualitasnya masih ala kadarnya. Besok mengampuni lagi, mengampuni sampai di titik tertinggi. Praktek firman sampai di titik tertinggi. Mudeng apa enggak ini? Ya aku ngomong ini kok tidak mudeng. Mudeng. Yang mudeng tepuk tangan. Berarti mudeng. Itu yang saya inginkan. Perubahan natur, saudaraku. Dari hidup untuk dirimu sendiri, berubah untuk Tuhan. Dari karaktermu yang keras, sekarang jadi lemah lembut, penuh cinta kasih. Kok iso orang ini? Imlek itu menggambarkan, dimaknai dengan awal yang baru artinya. Maka Imlek tahun ini biarlah menjadi awal yang baru dalam hidup rohani kita. Untuk kita merangsang diri kita. Sampai di titik-titik tertinggi hidupmu. Memburu Tuhan. Pemburuanmu akan Tuhan itu harus sampai akhir hidup. Sampai engkau tidak bisa lagi membuka celah untuk dunia ini dan hanya untuk Tuhan. Itulah pemburuanmu ke Tuhan. Sampai engkau tidak bisa disakiti dengan apapun. Sampai engkau tidak bisa khawatir dengan apapun. Karena engkau memburu Tuhan dan fokusmu Tuhan dan engkau hanya dikuatkan karena engkau di dalam Tuhan. Itu yang saya alami, saudaraku. Kalau enggak bisa. Maka Imlek tahun ini biarlah menjadi momentum baru. Sampai kita bisa berkata, Tuhan ubah hidupku. Jadikan aku lebih serupa dengan Kristus. Izinkan aku berjuang bersama dengan Putra Tunggal. Itulah keberuntungan orang Kristen. Amin saudaraku. Amin. Angpaumu itu keselamatan itu. Halo, angpaumu itu apa? Keselamatan. Kau tidak usah cari yang lain. Angpaumu itu keselamatan dari Bapamu. Itu hokimu. Itu hokimu tertinggi. Maka fokuslah kepada Allah bukan kepada kenyamanan hidupmu. Fokuslah kepada kelayakanmu di hadapan Bapa. Kalau hari ini kau berkata, kenapa aku tidak dibuat ekonomiku baik seperti si A si B? Tuhan itu sayang sama Anda dan saya. Kalau dikasih banyak kau dan saya bisa rusak. Kau bisa meluncur ke neraka. Maka hari ini kalau kau diberikan struggling hidup, tantangan hidup, batu-batu kecil, batu-batu besar yang harus kau lalui, kau bisa berkata kepada Tuhan harusnya kalau orang melekat sama Tuhan, dia terhubung dengan Bapaknya, dia tidak akan menggerutu, dia akan berkata, terima kasih Bapa, kau masih bawa aku ke dalam jalan terjal ini, karena aku tahu ini cinta kasih-Mu. Amin saudaraku. Amin. Semakin terjal hidupmu, Tuhan semakin sayang sama dirimu. Semakin remuk kau hidup dalam perjalanan, kau seakan-akan, wow, kenapa kau bawa aku ke jalan seperti ini Tuhan? Yang lain tidak sebegitunya, aku kenapa kau bawa di titik-titik begini? Tekukan-tekukan hidup yang berat. Kau bisa berkata, aku hari ini tahu, karena cintamu, kasihmu membentukku dan menenunku. Supaya aku semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Supaya aku dilayakkan masuk ke langit baru, bumi baru. Karena masalah-masalah hidup ini. Maka saudaraku sekali lagi yuk. Di Chinese New Year tahun ini. Imlek. Kita rubah cara pandang kita tentang masalah hidup. Amin. Yang masalahnya 10 berarti berkatmu 10. Masalahnya 100 berkatmu 100. Kalau orang cerdas di dalam Tuhan, 10 masalah, dia akan menemukan berkatnya ini. Dan ini akan dilipat gandakan. Tapi orang bodoh yang tidak berhubungan dengan Tuhan, 10 masalah ini akan menghabisi dia. Habis. Dia akan berkata, Tuhan-Tuhanan, percuma.
Hidupku gak dibuat mudah sama Tuhan. Hidupku dipersulit sama Tuhan. Padahal itu bukan mempersulit. Sekarang anak saya, saudaraku, anak saya kalau mau buka gembok yang kecil, gemboknya gede Bapak Ibu. Karena harta benda saya banyak. Emasnya 100 kilo di rumah. Lu kok amin toh? Makanya gemboknya besar. Enggak ya, gemboknya itu susah bukanya. Saya suruh anak saya latihan buka. Saya tidak tolong dia. Latihan. Gerbang rumah saya itu berat Bapak Ibu. Yang gede itu dorong. Saya kadang gak mau tolong, kalau dia bisa ayo coba. Karena aku latih kamu sebagai seorang man. Kamu nanti jadi seorang laki-laki dewasa. Kalau semua saya tolong, kamu gak jadi sampah suatu hari nanti. Bapak juga sama. Kau harus jadi mempelai putra tunggalku. Kalau sedikit-sedikit ku tolong, ku mudahkan, ku loncat-loncatkan dari masalah, ku hapus masalahmu. Kau tidak akan dewasa. Kau lalui itu nak. Tapi rohku bersamamu, Roh Kudus itu. Be with you, Immanuel. Ku beri kau penghiburan, kekuatan, jalan. Lama-lama dari seorang anak kecil yang tidak bisa apa-apa, imannya bertumbuh, rohnya bertumbuh, lama-lama jadi seorang pria kuat, yang kuat menghadapi seorang warrior Tuhan, yang kuat menghadapi semua badai. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Itu hidupmu dan hidupku seharusnya. Bukan dikit-dikit mewek dengan hidup karena gagal, karena masalah, karena khawatir hidupmu. Jangan di situ kelasmu, saudaraku. Tahun ini kau harus naik terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih sabar dan tekanan. Kok bisa lebih tenang nih orang? Yes. Jangan impulsif. Jangan reaktif. Mama, papa, jangan reaktif. Amin gak nih? Jangan impulsif. Tenang. Lebih taat dalam perkara-perkara kecil, taat. Lebih berdoa, lebih haus baca firman. Lebih haus hidup benar. Yuk, biar anak-anakmu lihat hidup orang tuanya yang diubahkan. Kalau Anda ke Rehoboth ini tidak berubah, ada yang salah dengan hidupmu. Saya rindu saudaraku di tahun yang baru ini, jangan hanya berdoa minta rezeki lancar. Jangan hanya minta itu, tapi berdoalah untuk aku mau memasuki percepatan-Mu Tuhan. Di dalam perubahan hidupku. Karena berkat sejati itu bukan duit di tanganmu, tetapi Kristus yang nyata di dalam hidupmu. Itu berkat sesungguhnya. Dan ketika hidupmu diubahkan, itulah kekayaan yang nilainya kekal. Saya itu banyak terima DM, saudaraku. Semalam juga ada yang DM saya dari luar kota. Ada keluarganya yang bukan temannya, terkena kanker stadium akhir kalau nggak salah. Nggak bisa tidur. Terus orang ini tiap hari rutin mengirimkan renungan pagi, the message dari gereja kita. Akhirnya mereka bersaksi, orang-orang itu yang putus harapan, yang sudah ketakutan dengan masa depannya karena kanker identik dengan kematian. Loh, mudeng apa enggak kanker? Kantong kering, bukan loh, ini kanker sungguhan. Kanker identik dengan kematian. Kalau kantong kering identik dengan kematian apa? Keinginan, baguslah. Kantong kering identik dengan apa? Kemiskinan ya. Lah, ini serius kembali, ini serius. Ini kanker bener Bapak Ibu. Di dia khawatir. Tiap hari dengar renungan. Kemudian ada renungan yang saya berikan dengan tema apa ya? Suatu hari di hadapan pengadilan Allah. Itu dalam minggu lalu deh, kalau minggu ini deh kalau nggak salah. Orang itu bersaksi kepada temannya yang mengirimkan itu. Rohaninya semakin dikuatkan.
Sekarang dia bisa tidur nyenyak. Selama ini dia ketakutan kan dengan masa depan hidupnya. Dia bisa tidur nyenyak, dia bisa lebih teduh di dalam Tuhan. Saudaraku, dari kesaksian-kesaksian itu saya cuma mau katakan begini. Sekecil apapun perubahanmu pasti akan menjadi impartasi untuk orang di sekitarmu. Amin enggak? Sekecil apapun, semili derajat krek ini, pasti berubah. Kalau bisa full berubah. Saya rindu jemaat Rehoboth Semarang mengalami perubahan, tapi jangan kecil, harus percepatan. Jangan kecepatan balik lagi loh. Kan bisa tuh, kecepatan balik lagi. Wah ya gawat. Harus cepat sampai engkau bisa mengubah yang lain dan menangkap jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya dikabarin begitu, saya langsung jawab orang itu. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak, kau dengar doaku. Karena pelayananku hanya untuk menjangkau jiwa. Kemudian orang itu menjawab, Pastor, terima kasih untuk radiasinya tiap hari. Emangnya nuklir saya. Tapi dia ngomong begitu, terima kasih untuk radiasinya tiap hari yang menjadi berkat untuk kami. Oh ya, Bapak Ibu, dari kesaksian-kesaksian ini saya mau mengajak kepada kita semua. Ayo, lebih sungguh di tahun ini. Karena berkat terbesar kita adalah ketika kita mengalami kemajuan di dalam kerohanian kita untuk memasuki kekekalan yang benar. Imlek sering jadi momentum untuk orang-orang untuk tidak melihat Tuhan tetapi lebih melihat kepada dunia ini. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Imlek tahun ini harus benar-benar aku mengejar perubahan hidupku. Aku mengejar semua yang menjadi quality of my life untuk kepentingan Bapakku. Standar percayaku harus semakin berkualitas. Karena aku harus sampai di titik merajut senyum Bapakku di setiap momen hidupku. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Tahun ini jangan hanya mengejar apa yang menurutmu baik. Tapi kejarlah apa yang menurut Tuhan itu baik dalam hidupmu. Seriuslah garap rohmu. Bangun rohmu sampai di titik-titik tertentu kau. Bukan masalah lagi itu yang kau hadapi. Kalau orang Cina itu berkata gongsi fa cai. Gongsi fa cai itu dalam ucapan yang diartikan gongsi itu selamat atau turut bersuka cita. Fa cai itu menjadi kaya. Betul ya? Makmur. Gongsi fa cai. Saya kalau ngomong gongsi fa cai berarti turut mengucapkan selamat untuk Anda semakin kaya, semakin makmur. Amin enggak? Alah, kalau sudah dikhotbahi gini lemes ya, pokoknya amin. Nanti kalau terlalu kencang kelihatan dunia. Wih. Amin apa enggak? Amin. Aminnya beda ya. Kalau di luar sana amin, yes gitu. Kalau di sini coba gongsi fa cai, diberkati, sukses, kaya raya, makmur. Lemes lah, beda. Ini sudah, ya ini bagus. Kalau memang sudah tahu, bukan itu fokusnya bagus. Tapi saya mau ajak kepada Bapak Ibu, fa cai-nya ini bukan kaya jasmani, tapi kaya dalam Tuhan. Jadi kalau Rehoboth nanti gongsi fa cai, selamat, turut bersuka cita, engkau akan semakin kaya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tahun ini aku harus lebih menyenangkan hati Bapakku. Karena tahun yang diberkati Tuhan itu, ingat loh saudaraku, tahun yang diberkati Tuhan bukanlah tahun yang mudah. Bukan tahun yang bebas masalah. Tetapi tahun yang diberkati Tuhan adalah tahun yang mendewasakan kerohanianmu, karaktermu, cara berpikirmu. Berarti kalau model seperti itu bukan tahun yang mudah. Tapi tahun yang penuh didikan dalam hidupmu dan hidupku. Jangan lewati itu. Jangan tengking dalam nama Tuhan Yesus. Enggak pinter-pinter kamu. Coba anak SD kelas 1 mau ke kelas 2. Tes toh? Tes enggak? Terus anak SD itu ngomong tengking dalam nama ora tes. Piye?
Anak itu pintar apa bodoh? Lu ki mudeng apa ngantuk ta? Beri tepuk tangan dulu untuk tuh. Stephen Lim mau naik kelas 2, ya. Tes dulu ini. Pak, saya tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau. Rusak itu anak. Sama dengan hidupmu dan hidupku. Kalau kau mau mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, saudaraku. Kau harus mengalami tahun-tahun di mana kau lebih sabar, kau lebih dewasa, kau lebih setia di dalam kesulitan, kau lebih berserah kepada Tuhan, dan kau lebih legowo. Tidak khawatir, tidak. Hiduplah di masa depan, bukan di masa lalu. Amin. Rehobot saya ajak hiduplah di masa depan. Kalau orang hidup di masa lalu, dia tidak akan pernah bersyukur dengan hidupnya hari ini. Tapi dulu, kalau diajak ngomong tentang bersyukur ya Tuhan itu baik. Iya, saya bersyukur sih pastor. Tapi dulu ekonomiku lebih baik. Tapi saya ajak hidupmu masa depan. Masa depan artinya apa? Di kekekalan. Mau masa laluku baik, mau tidak baik, hari ini baik atau tidak baik, yang penting masa depanku baik di LB3. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kita akan lebih mengerti bahwa aku harus mulai berjuang dalam hidupku. Aku mulai buat resolusi rohani. Aku kurangi kompromi kecil apapun dalam hidupku untuk aku bisa menggapai masa depanku. Aku kelola pikiranku untuk semakin serupa Kristus untuk aku bisa menggapai masa depanku. Aku lebih mengutamakan pembentukan karakterku dibanding pencapaian-pencapaian materiku untuk masa depanku. Aku harus hidup lebih disiplin bersama dengan Tuhan untuk masa depanku. Dan aku harus lebih melakukan firman untuk masa depanku. Karena hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan di bumi ini. Tetapi tentang seberapa layak kita di hadapan Allah. Saudaraku, jadikan Imlek ini sebagai titik balik hidupmu. Imlek bukan hanya untuk kumpul keluarga. Kalau anak-anak kecil masih enggak paham begini, dia pokoknya happy dapat angpau, betul? Ya, orang tua yang pusing keluarin angpau. Anak-anak happy dapat angpau. Makanya jangan buru-buru nikah. Kalau sudah nikah harus kasih angpau. Betul apa enggak betul? Ya, itu. Tapi Imlek ini jadikan sebagai titik balik hidupmu. Kalau bertahun-tahun lalu kita masih lambat berubah, tahun ini aku harus cepat, speed. Karena usiaku bertambah, kesempatanku mulai berkurang, dan kekekalan semakin dekat dalam hidupku. Sekali lagi saudaraku, saya tutup dengan satu kalimat. Kiranya tahun ini bukan hanya tahun keberuntungan, tetapi tahun transformasi dalam hidupmu dan hidupku semakin layak di hadapan Bapa. Amin saudaraku. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik yuk. Saya undang untuk bangkit berdiri.